Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya, yaitu menggambarkan titik fokus. Jadi setelah kita menghitung titik fokus dan menghitung jarak bayangan menggunakan rumus, berikutnya kita menentukan bayangan dengan cara menggambar menggunakan sinar-sinar istimewa seperti materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi di sini yang kalian perlukan adalah pulpen, kemudian di sini juga ada penggaris dan benda berbentuk lingkaran untuk membuat cerminnya. Jadi di sini kita gambarkan dulu cerminnya, cermin cekung. Kemudian di sini diberi garis menunjukkan bahwa ini adalah belakang cermin. Nah, misalkan di sini saya mempunyai titik fokus 3 cm. Kemudian bendanya ditaruh 5 cm di depan cermin. Maka yang harus kalian lakukan adalah menggambarkan dulu cermin, kemudian menggambarkan sumbu utamanya. Sumbu utamanya harus digambarkan terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita menentukan titik fokus dan jari-jari kelengkungannya. Titik fokus berjarak 3 cm, maka kita ukur 3 cm dari pusat cermin. Oke, ini titik fokus. Di sini tertulis 3 cm. Kemudian jari-jari kelengkungan adalah 2 kali titik fokus. Berarti berjarak 3 cm dari titik fokus atau 6 cm dari cermin. Saya menggambarkan di sini. Ini R, jari-jari kelengkungan. Nah, dari sini kita kemudian menentukan letak bendanya. Bendanya terletak 5 cm di depan cermin. Jadi kita ukur 5 cm dari cermin. Nah, untuk bendanya cukup kita beri tanda garis atau tanda panah seperti ini. Nah, untuk menentukan bendanya. Nah, sekarang kita melanjutkan pada penentuan sinar-sinar istimewanya. Ada 3 sinar istimewa tadi yang sudah disebutkan, dan hanya minimal ada 2 sinar istimewa yang digunakan untuk menentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, dari 3 sinar istimewa tadi kalian bisa melihat untuk letak bayangan pada ruang 1, ruang 2, kemudian ruang 3 itu nanti seperti apa. Nah, karena di sini letak benda berada di ruang 2, yaitu ruang di antara titik fokus dan jari-jari kelengkungan, maka kita bisa menggambarkan dengan menggunakan 2 sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Oke, jangan lupa menunjukkan arah tanda panah atau arah sinar istimewanya. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Jadi sinarnya diambil dari ujung bendanya. Sinar datang melalui titik fokus. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, bisa kalian di sini ada pertemuan 2 garis yang berada di bawah sumbu utama. Nah, ini adalah letak bendanya. Jadi bendanya berada di bawah. Kalau berada di bawah berarti bayangannya adalah diperbesar.
terbalik. Jadi bayangan yang terjadi di bawah sumbu utama itu adalah bayangannya terbalik. Nah, dari sini kalian nanti bisa menyebutkan apakah bendanya nanti maya, tegak, karena ini berada di depan cermin, berarti bayangannya adalah nyata, kemudian terbalik. Nah, diperbesar, diperkecil bisa kalian lihat dari mengukur tinggi bendanya. Jadi kalau di sini misalnya 1,6, terus di sini hasilnya 1,9, maka bayangannya berarti diperbesar. Nah, ini cara menentukan bayangan. Nah, nanti kalau bendanya berada di ruang 1, kalian bisa mengikuti zona istimewa yang tadi sudah ada pada materi sebelumnya. Nah, kalau nanti kalian sudah menentukan letak bayangannya, maka silakan kalian menghitung letak bayangan dan perbesarannya sesuai dengan rumus yang sudah diberikan tadi. Oke, ini untuk cermin cekung. Berikutnya adalah pembentukan bayangan pada cermin cembung. Pada cermin cembung, proses pembentukannya hampir mirip seperti cermin cekung. Jadi di sini kita butuh dua sinar-sinar istimewa. Yang pertama sama seperti sebelumnya, kita menggambarkan dulu sumbu utamanya terlebih dahulu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita menggambarkan cermin. Nah, hati-hati, cermin untuk cermin cembung posisinya adalah kebalikan dari cermin cekung. Nah, belakangnya ada di sebelah sini. Nah, kemudian kita menentukan letak bendanya, letak titik fokus, jarak titik fokus dan jarak bendanya terlebih dahulu. Jadi misalkan di sini saya membuat titik fokusnya adalah sama seperti tadi, 3 cm. Kemudian letak bendanya juga 5 cm di depan cermin. Nah, kita menentukan titik fokusnya terlebih dahulu seperti tadi. Jadi titik fokusnya 3, maka jari-jari kelengkungannya 6. Ini F, ini R. Kemudian berikutnya kita juga menentukan di sebelah kirinya juga 3, ini F, ini R. Ini titik utamanya. Oke, nah kemudian kita menggunakan dua sinar istimewa. Dua sinar istimewa di sini adalah yang pertama, kita gambarkan bendanya terlebih dahulu. Jadi di sini kita gambar bendanya ada 5 cm di depan cermin. Oke. Nah, kita gambarkan dengan menggunakan dua sinar istimewa. Yang pertama adalah jika ada sinar sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Jadi kita ambil garis dari ujung gambar menuju ke cermin. Kemudian kita ambil garis lagi, karena ada di belakang lensa, maka kita ambil garis putus-putus sini, teruskan ke atas. Oke, jangan lupa arah sinarnya. Kemudian yang kedua adalah ketika ada sinar sinar datang mengenai jari-jari utamanya atau menuju titik jari-jari kelengkungannya, jari-jari kelengkungannya, maka akan dipantulkan melalui titik tersebut atau titik itu lagi. Jadi kita ambil garis, dimulai tetap dari ujung benda, kemudian kita ambil garis sampai pada cermin, dan dari cermin kita menggunakan garis putus-putus lagi.
Nah, akan seperti ini. Nah, dari sini ada pertemuan dua garis sini, kemudian kita tarik. Kita buat seperti ini. Nah, dari sini kita menemukan letak bayangannya. Bayangannya ada di belakang cermin, sehingga kalau berdasarkan gambar sifatnya adalah maya karena berada di belakang cermin, kemudian tegak dan diperkecil. Kita sudah melihat perbedaannya, jadi ini diperkecil. Oke, itu tadi cara untuk menggambar pada cermin cembung. Nah, nanti untuk menggambar berikutnya kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan soal yang akan saya berikan. Jadi dilihat dulu titik fokus dan jarak bendanya, perhatikan dengan baik. Oke, itu nanti juga yang harus perhatikan adalah kalian harus mengira-ngira apakah bendanya itu nanti dia akan lebih condong ke sebelah kiri atau ke nanti. Di situ kalian akan menentukan apakah cermin ini akan lebih ke kanan atau lebih ke kiri. Jadi kalau seperti di cermin cekung, kalau bendanya ada di sebelah kanan di belakang cermin, maka usahakan menggambarnya agak ke sebelah kiri supaya nanti bisa menemukan letak bayangannya. Oke, demikian materi hari ini. Selanjutnya kalian bisa menyimak atau melihat tugas yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing dengan melihat pada pada tugas. Jadi silakan diklik di bagian tugas, nanti kalian bisa melihat di bagian tersebut apa yang harus kalian lakukan. Demikian, terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa pada materi berikut.